Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di ruang Zoom ini dalam acara kajian serial Kitab Tauhid Majelis Taklim Ashabul Hijrah dengan tema keistimewaan Tauhid. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sahabat Ashabul Hijrah, alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di room ini untuk mengkaji, untuk mendengarkan uraian hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin LC, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Baik sahabat sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol, silakan Ustadz. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, dan Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, lepra, dan seburuk-buruk penyakit yang lainnya, termasuk virus corona. Innaka antas sami'ul alim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mendengar banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang diuji dengan musibah virus corona. Sebagian mereka meninggal. Semoga meninggalnya dalam kondisi syahadah, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya. Dan sebagainya lagi, ada yang kena, kemudian Allah sembuhkan, alhamdulillah, berarti masih diberi kesempatan untuk menabung, untuk memperbanyak sanggup. Dan ada yang lainnya yang tidak terkena, semoga tidak pernah terkena. Tidak kena, maka semoga tidak pernah terkena. Untuk itu, yang dituntut dari kita adalah ketika kita sehat, baik disembuhkan dari virus corona atau tidak kena, alhamdulillah, yang dituntut adalah bersyukur. Bersyukur sebaik-baiknya bersyukur. Dan diantara bentuk kesyukuran adalah melakukan kajian ilmu sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, yang diadakan oleh Ashabul Hijrah. Ya, Ashabul Hijrah. Ya, baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi
pada pertemuan yang lalu kita membahas bab 1. Malam ini kita akan membahas bab 2. Sebelum kita memulai bab 2, sedikit kita sampaikan siapa penulis buku ini. Penulis buku ini adalah seorang dai, Syekh Muhammad At-Tamimi, yang hidup tahun 1100-an, atau sekitar 12 abad yang lalu. Jadi sudah sangat lama, ya. Jadi sudah sangat lama. 1 abad 100 tahun ya, berarti sekitar 3 abad yang lalu ya, sekitar 3 abad yang lalu. Karena 1100, sekarang 1400. Nah, berarti sekitar 3 abad yang lalu atau 300 tahun yang lalu beliau lahir. Beliau Syekh Muhammad At-Tamimi berdakwah di Jazirah Arab yang ketika itu banyak sekali kesyirikan luar biasa. Kuburan disembah, orang i'tikaf di kuburan, tawaf di kuburan, memberikan sesajen untuk penghuni kubur dan seterusnya. Jadi kesyirikan yang sangat luar biasa. Dalam keadaan seperti itulah beliau berdakwah. Dalam keadaan seperti itulah beliau berdakwah, membuang kesyirikan sehingga kita melihat hasilnya. Biidznillah, beliau Syekh Muhammad At-Tamimi kemudian bertemu dengan seorang penguasa yang bernama Muhammad Saud, yang kemudian berdirilah kerajaan namanya Saudi. Jadi kerajaan Saudi atau negara Saudi itu berdiri karena baiat seorang ulama dan seorang umara yang mereka saling sumpah setia untuk menegakkan negeri yang bertauhid. Masya Allah, dan kita melihatnya negeri Saudi sebagai negeri yang terdepan di dalam menegakkan syariat. Kemudian apa yang dihasilkan dari karya-karya oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi, diantaranya adalah buku yang kita kaji ini. Jadi buku yang kita kaji ini buku yang ditulis sekitar 3 abad yang lalu atau 300 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Allah menjadikan ilmunya bermanfaat sehingga sampai hari ini kaum muslimin di dunia yang ingin mempertebal akidah, yang ingin menguatkan tauhidnya pada mempelajari buku ini. Oleh karena itu, kalau para jamaah memiliki buku ini, tentunya sangat bagus sekali. Tetapi barangkali belum berkesempatan untuk memiliki atau memang belum memiliki, insya Allah sama host itu ya, sama hostnya, sama bu acaranya akan ditampilkan di, di layar. Jadi nanti bisa lebih mengikuti. Baik, kita memulai bab 2, judulnya keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Apa keistimewaan tauhid? Mungkin sudah bisa ditampilkan materinya. Apa keistimewaan tauhid? Terus dosa bagaimana yang bisa diampuninya? Pada bab yang pertama kita bahas tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Hakikat tauhid dan kedudukannya. Kedudukannya sangat tinggi, luar biasa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, sampai kita mengetahui tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menghambakan diri kepada Allah saja. Artinya untuk mentauhidkan Allah. Apa hakikatnya? Hakikatnya ada 3 macam itu. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, inilah hakikat tauhid. Nah, 3 kandungan tauhid ini posisinya di dalam Islam sangat tinggi, di mana dia tujuan diciptakannya manusia untuk mentauhidkan Allah secara rububiyah, untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah, dan untuk mentauhidkan Allah pada sisi asma wa sifat. Insya Allah masih ingat ya? Insya Allah masih ingat. Itu pada bab yang pertama. Sekarang pada bab yang kedua,
Apa keistimewaannya? Kalau kedudukannya sangat tinggi, sekarang apa keistimewaannya? Mari kita memulai dari ayat yang dinukil yang pertama, surat Al-An'am ayat 82. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika, maka mereka itulah lahum, bagi mereka, al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini kita mengetahui poin besar. Orang yang beriman, yang keimanannya itu tidak bercampur dengan kedzaliman, maka dia dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan keamanan. Saya ulangi lagi. Poin besar dari ayat ini, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, maka orang tersebut dijamin oleh Allah keamanannya. Dan dia termasuk muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Ada nggak di antara kita yang tidak berbuat zalim? Mustahil. Semua kita besar kecilnya pasti berbuat kedzaliman. Besar kecilnya pasti berbuat kedzaliman. Mungkin kita nyakitin istri, atau istri mungkin nyakitin suami. Kita pernah besar sedikitnya, besar kecilnya tidak menunaikan haknya anak, atau anak besar kecilnya pernah tidak menunaikan haknya orang tua. Kita mungkin pernah menyakiti tetangga, tetangga juga begitu menyakitin kita. Jadi gak ada orang yang tidak berbuat dolim. Besar kecilnya, semua orang pasti berbuat dolim. Makanya ketika ayat ini turun, para sahabat kaget. Ya Rasulullah, mana ada orang yang tidak pernah berbuat dolim? Mana ada ya Rasulullah orang yang tidak pernah berbuat dolim? Semua orang pasti berbuat dolim. Berarti gak ada orang yang mendapatkan keamanan dong. Ternyata Nabi menjelaskan yang dimaksud kedzaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bukankah di dalam surat Luqman disebutkan inna syirka la dzulmun adzim? Sesungguhnya kesyirikan adalah setinggi-tingginya kedzaliman. Jadi jelas para jamaah, yang dimaksud dolim di sini adalah kesyirikan. Berarti orang beriman, orang muslim yang tidak berbuat kesyirikan, alias pada dirinya adanya tauhid, alias pada dirinya yang ada adalah tauhid. Dia tidak berbuat syirik, maka dia dijamin keamanan. Dijamin keamanan. Nah, sekarang apa pengertian keamanan? Nah, kan begitu. Sekarang apa pengertian keamanan? Keamanan ada dua. Keamanan ada dua. Amnun tam dan amnun naqis. Keamanan yang sempurna dan
Yang kedua, keamanan yang kurang. Keamanan yang sempurna yang bagaimana? Keamanan yang sempurna yaitu dimasukkan ke dalam surga tanpa didahului azab sama sekali. Masuk surga dan tanpa ada azab sedikit pun. Tanpa ada azab sedikit pun. Dan bahkan tanpa ada hisab. Gak ada penghitungan amal. Dan gak terkena azab sama sekali. Jadi begitu hari kiamat langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini keamanan yang sempurna. Keamanan yang sempurna. Dia orang muslim, mentauhidkan Allah, dan tauhidnya ini tidak diciderai dengan kemaksiatan. Kan kita mengetahui, orang berbuat maksiat berarti tauhidnya tercoreng. Orang berbuat maksiat, tauhidnya tercoreng. Kata Allah, zat yang kita sembah dan kita menghambakan diri hanya kepadanya, dia memerintahkan kita birrul walidain. Tetapi yang terjadi, kita menyelisih ketetapan ini. Kita durhaka sama orang tua. Nah, tauhidnya tercoreng. Allah, zat yang kita menghambakan diri kepadanya, zat yang kita menyembah hanya kepadanya, memerintahkan kita untuk silaturahim. Tapi kita menyelisihinya. Kita putus silaturahim. Berarti kita menciderai tauhid itu. Berarti ada kemaksiatan-kemaksiatan. Allah, zat yang kita sembah, yang kita menghambakan diri kepadanya, menetapkan sebuah ketetapan, jangan hibah. Jangan ghibah, membicarakan aib orang. Tapi kita menyelisih ketetapan ini. Kita ghibah, membicarakan aib orang, berarti menciderai tauhid. Berarti keimanannya memang tidak ada kesyirikan. Memang tidak ada kesyirikan. Tetapi ada kemaksiatan. Maka dia mendapatkan keamanan. Dia mendapatkan keamanan yang tidak sempurna. Dihukum dulu nanti di akhirat. Dihukum dulu. Baru kemudian akhirnya masuk surga. Jadi keamanannya tidak sempurna. Tapi keamanan yang sempurna, kalau dia beriman kepada Allah dan tidak diciderai dengan maksiat, tidak diciderainya. Allah bilang jangan riba, dia tidak riba. Allah bilang melalui nabinya, lelaki sholatnya jamaah di masjid, dia sholat jamaah di masjid. Allah menetapkan melalui nabinya, kalau bukan mahram, jangan jabat tangan. Dia tidak jabat tangan dengan orang yang bukan mahram. Allah zat yang disembah, yang kita menghambakan diri kepadanya, mengatakan, bahwa menjual itu harus punya barang. Kalau nggak punya barang, jangan jual. Maka bisnis online pun kita tidak mengatakan menjual barang ketika kita tidak punya barang. Jadi tidak bermaksiat. Apapun ketentuannya terkait dengan perintah dan larangan, kita perhatikan banget. Sehingga kita beriman kepada Allah, tidak ada kedzaliman alias tidak ada kesyirikan, dan memang tidak ada kemaksiatan, maka mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, keamanan yang sempurna ini pada level yang tinggi, tanpa ada hisab, langsung masuk surga. Gak ada hisab penghitungan. Ini yang tinggi sekali. Nah, itu nanti dibahas pada babak berikutnya.
pada babak berikutnya. Intinya, para jamaah rahimakumullah, sekarang kita memahami poin besar dari ayat ini. Orang Muslim yang tidak berbuat kezaliman alias tidak ada kesyirikan, maka mendapatkan keamanan. Nah, keamanan itu ada dua. Keamanan tam, sempurna, dan keamanan nakis, tidak sempurna. Yang sempurna untuk siapa? Orang Muslim yang tidak berbuat syirik, dan dia tidak berbuat maksiat. Tapi keamanan tidak sempurna bagi siapa? Bagi Muslim yang tidak berbuat syirik, tapi masih berbuat maksiat. Baik. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan wahum muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud mereka mendapatkan petunjuk? Di dunia dan di akhirat. Di dunia, mereka berjalan dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu yang mereka berbijak di atasnya, maka tindakannya benar, ucapannya benar, keputusannya benar. Jadilah dia orang yang mendapatkan petunjuk. Itu di dunia. Karena petunjuk ada dua. Petunjuk ada dua. Yang pertama, petunjuk yaitu hidayah ilmu. Yang kedua, petunjuk yang sifatnya hidayah taufik. Jadi di dunia ada ilmu, dia mendapatkan ilmu. Kemudian Allah tolong dengan ilmu itu benar-benar jadikannya pedoman. Maka dia akan ngomong hati-hati, memutuskan hati-hati, berbicara hati-hati, bertindak hati-hati. Soalnya dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Itu di dunia. Nanti di akhirat dia mendapatkan petunjuk. Gak ada rintangan yang kemudian endingnya masuk surga. Jadi inilah yang dimaksud dengan muhtadun, mendapatkan petunjuk. Selain mendapatkan keamanan, dia juga dinyatakan orang yang mendapatkan petunjuk. Para jamaah rahimakumullah, kalau di dunia ini gambaran masalah petunjuk. Ada ilmu. Kita tahu peta ke Jakarta. Dari Surabaya mau ke Jakarta. Wah, kita berkendara gampang. Jalan ke barat terus, kanan kiri sampai Jakarta. Berarti dia dapat petunjuk. Maka jalannya mulus. Gak ada rintangan, gak ada satu hambatan, gak terganggu dan gak mengganggu. Soalnya dia orang mendapatkan petunjuk. Tapi kalau tidak mendapatkan petunjuk, contohnya orang tidak tahu peta, maunya ke Jakarta, tapi jalannya ke timur, ke Malang, ke Banyuwangi. Wah, ini dirinya terganggu dan sangat potensi mengganggu orang lain. Soalnya tidak mendapatkan petunjuk. Tapi orang yang mendapatkan petunjuk, mulus. Dirinya tidak terganggu dan tidak mengganggu orang lain. Nah, itu di dunia. Nah, kabarnya seperti itu muhtadun. Adapun terkait dengan pembahasan kita, dia orang berilmu, maka sebagai manusia, dia berbuat dengan ilmunya, berbuat, berucap, bertindak, memutuskan. Maka nyaman untuk dirinya dan nyaman untuk sekitarnya, yang akhirnya sampai kepada akhirat, di akhirat pun tidak dengan hambatan-hambatan masuk surga. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali keistimewaannya. Keistimewaan apa? Sudah sesuai dengan judul itu. Keistimewaan apa? Keistimewaan tauhid. Orang Muslim tidak mencampurkan keislamannya, keimannya dengan kedoliman. Dan dengan kedoliman apa tadi? Syirik. Berarti orang Muslim yang tidak berbuat syirik. Dapat dua. Keamanan dan muhtadun. Termasuk orang yang mendapatkan hidayah muhtadun. Baik. Satu poin lagi dari ayat ini ada yang bisa kita ambil. Apa? Tentang zolim. Tentang zolim. Tadi kan kita sudah katakan, zolim yang dimaksud di dalam ayat ini adalah zolim yang berupa kesyirikan. Zolim yang berupa kesyirikan. Nah, zolim itu sendiri sebenarnya ada 3 macam.
Dolim itu sendiri sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama, dolim yang paling tinggi. Kira-kira apa? Dolim kepada Allah yang disebut dengan syirik. Yang kedua, dolim terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa? Dolim terhadap dirinya sendiri contohnya apa? Puasa semestinya maghrib berbuka, dia tidak mau berbuka. Ya itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Contoh yang lainnya apa? Dia secara kondisi sudah wajib menikah. Karena menikah kan bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, sesuai dengan kondisinya. Hukum asalnya sunnah. Tapi kondisi tertentu dia wajib. Nah, dalam satu kondisi tertentu dia bisa wajib. Dia wajib menikah. Tapi dia tidak mau menikah. Namanya mendolimi diri sendiri. Namanya mendolimi diri sendiri. Kemudian sudah tahu dirinya misalnya ada masalah kolesterol. Kata ahlinya, ahli medis, dokter, kalau kolesterol jangan makan ini. Tapi dia gak ngubris, dilanggar itu. Akhirnya kolesterolnya menyiksa dirinya. Itu namanya dolim pada dirinya sendiri. Yang ketiga, dolim kepada orang lain. Dolim kepada orang lain, contohnya apa? Banyak. Masuk kamar mandi umum, tidak mau siram. Nah, mengganggu orang yang berikutnya. Kemudian, utang. Sudah punya duit, nggak bayar-bayar. Nah, itu mendolim orang lain. Nah, jadi kedoliman itu ada 3. Yang pertama, dolim kepada Allah. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Yang ketiga, dolim kepada orang lain. Nah, yang paling tinggi kedoliman itu kedoliman yang bagaimana? Dolim kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Dalam surat Luqman, sesungguhnya kesyirikan itu dolim yang paling tinggi, dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kedoliman yang paling tinggi. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti pembahasan tentang kesyirikan bagaimana ada pada bab-bab yang berikutnya. Intinya kita secara global paham kesyirikan. Syirik itu mempersekutukan Allah. Semestinya kita telah meyakini Allah itu Tuhan kita, dialah yang satu-satunya menyelamatkan kita, maka kita mohon selamat hanya kepada Allah saja. Tapi kalau kenyataannya kita mengakui Allah Tuhan kita yang menyelamatkan kita, kalau ditanya pun, siapa yang menyelamatkan kamu? Pasti dijawab Allah yang menyelamatkan saya. Siapa zat yang menyelamatkan? Allah zat yang menyelamatkan. Tapi dalam prakteknya, dia juga meminta keselamatan kepada Nyai Roro Kidul, kepada Bau Rekso, penghuni-penghuni suatu tempat, ketika bikin tol di tempat-tempat tertentu, diberikan sesajen kepala kerbau. Nanti kilometer berapa, diberikan sesajen kepala kerbau lagi, bikin jembatan. Nanti gimana nggak selamat, memberikan sesajen kepada Mbau Raksonya, katanya kepada penunggu daerah tersebut, sesajen berupa kepala sapi. Waliyadzubillah. Ini namanya berbuat kesyirikan. Ini gambaran umum ya. Intinya orang yang beriman, orang muslim, ketika tidak bercampur dengan kedoliman, keimanannya tidak bercampur dengan kesyirikan, dijamin 2. Aman dan hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aman dan muhtadun. Aman dan hidayah. Baik. Insya Allah cukup untuk surat Al-An'am ayat 82. Sekarang yang di bawahnya. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun
adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allahu akbar. Masya Allah. Pada Al-An'am 82, poin besarnya sudah ditangkap ya, yang di atas tadi, bahwasanya tauhid menjadikan orang mendapatkan keamanan, masuk surga. Baik keamanan yang sempurna atau keamanan yang tidak sempurna. Dengan tauhid, orang dinyatakan oleh Allah termasuk muhtadun. Sekarang hadis ini, ada apa dengan tauhid? Apa keistimewaannya? Apa keistimewaan tauhid? Baik. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang mempersaksikan, karena syahida artinya mempersaksikan. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Kita langsung potong ya, langsung paling akhir, langsung paling bawah. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Langsung yang paling bawah. Mungkin host bisa menunjukkan yang tadi hadisnya. Hadis yang tadi. Yang tadi sudah benar. Adkhalahullahu al-jannah, kalimat yang terakhir. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Kalimat yang terakhir. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Allahu akbar. Jadi yang terpenting apa? Yang terpenting mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak ada sekutu baginya. Sehingga orang tersebut tidak berbuat kesyirikan. Karena dia mempersaksikan Allah lah satu-satunya Tuhan. Apa kata Nabi yang terakhir? Kita singkat dulu. Yang terakhir. Adkhalahullahul jannata. Allah akan memasukkannya ke surga. Ala makana minal amal. Bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya. Loh, apa pengertian bagaimanapun amalannya? Apakah meskipun berbuat maksiat dimasukkan ke dalam surga? Iya, selama tidak syirik. Selama tidak syirik, dia muslim dan tidak syirik, bagaimanapun amalannya, meskipun berbuat maksiat, akan dimasukkannya ke dalam surga. Cuma ingat tadi. Ingat, ayat yang pertama, amnun, keamanan ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang tam, sempurna, dan yang nakis, kurang. Nah, jadi yang dimaksud hadis ini, orang yang mempersaksikan Allah, orang yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, sehingga orang tersebut tidak berbuat syirik, pasti Allah masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Pasti Allah masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Meskipun berbuat maksiat, iya, meskipun berbuat maksiat. Berarti masuk ke dalam surganya, kategorinya bukan amnun tam. Bukan amnun tam, keamanan yang sempurna, bukan. Tapi didahului dengan hisab, didahului dengan azab, kan begitu. Tetapi pasti masuk surga. Nah, jadi intinya apa? Tidak berbuat syirik, pasti masuk surga. Itu intinya. Jadi menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Tidak berbuat syirik, pasti masuk surga. Tidak berbuat syirik, pasti masuk surga. Itu intinya. Loh, kalau misalnya ada maksiat-maksiat, pasti masuk surga. Coba kan dia masuk surganya, kategorinya bukan amnun tam. Bukan kesempurnaan, bukan keamanan yang sempurna, tapi keamanan yang nakis. Ada hisab, penghitungan, dan dimintai pertanggungjawaban atas maksiatnya itu. Tetapi yang di garis besar yang digaris bawahi adalah tauhid menjadikan orang pasti masuk surga. Baik, kita bahasa dipotong ya.
Sekarang kita sebelum membahas secara rinci hadis ini, kan kelanjutannya wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaila maryam wa ruhum minah wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Begitu ya kelanjutannya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan mempersaksikan. Man syahida. Barang siapa yang mempersaksikan. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan mempersaksikan adalah pengetahuan berdasarkan ilmu yang jelas, yang pasti. Makanya jadi saksi. Makanya mempersaksikan, makanya jadi saksi. Sekarang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya, ketika misalnya, siapa saksinya? Gimana? Ayo datangkan saksinya. Kira-kira didatangkan siapa? Orang yang tahu tentang suatu kejadian, orang yang tahu tentang suatu peristiwa, makanya dia dikatakan saksi. Mana saksinya? Mana saksinya? Nah, demikian pula untuk masalah la ilaha illallah, ya, bukan redaksinya barang siapa yang berucap la ilaha illallah, bukan barang siapa yang berucap la ilaha illallah, tetapi barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia mengilmui banget tentang la ilaha illallah, dia mengilmui banget. Sehingga konsekuensinya dia perhatikan betul. Maka dia akan mengagungkan Allah seagung-agungnya. Dia akan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebagus-bagusnya. Sehingga tidak ada kesyirikan. Masa dikatakan syahidah berbuat syirik, namanya nggak syahidah dong. Karena syahidah mempersaksikan, itu berarti orang yang mengetahui secara persis. Maka bersyahidah mempersaksikan. Maka orang semacam ini tidak mungkin berbuat syirik. Sehingga pasti masuk surga bagaimanapun keadaannya. Pasti. Allahu Akbar. Berarti tauhid sama dengan pasti surga. Sesuai dengan judul, keistimewaan tauhid. Judulnya kan keistimewaan tauhid. Luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan masih hadis ini. Ya, kelihatan hadisnya turun sedikit. Man syahida la ilaha illallah la syarikalah. Barang siapa mempersaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mempersaksikan apa lagi? Dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Begini, orang yang mempersaksikan bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, maka apapun konsekuensinya akan diperhatikan dan dipegang teguh-teguh. Apa konsekuensinya? Allah menyatakan Muhammad diangkat sebagai utusannya, kita perhatikan. Allah menyatakan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, kita pun perhatikan. Isa adalah kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam. Jadi Isa diciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Kita pun mempercayainya. Kemudian Allah menyatakan telah menciptakan surga. Kita pun membenarkannya. Dan Allah mengatakan telah menyediakan neraka. Kita pun mempercayainya. Nah, jadi semuanya ini adalah konsekuensi-konsekuensi dari persaksian. Orang yang mempersaksikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, maka pasti melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga tidak ada yang dilanggar konsekuensi-konsekuensi ini. Apa konsekuensi yang pertama? Konsekuensi yang pertama adalah dia akan mengakui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya dan Rasulnya. Apa konsekuensinya yang lain? Konsekuensi dari persaksian bahwasanya Allah la ilaha illallah, konsekuensi yang lainnya dia yakin Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia
Allah ciptakan dengan kalimatnya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apa konsekuensi persaksian la ilaha illallah yang lainnya? Konsekuensinya adalah membenarkan adanya surga. Apa konsekuensi yang lainnya? Membenarkan adanya neraka. Nah, ketika orang bersaksi syahida bersaksi la ilaha illallah, kemudian melakukan konsekuensinya tadi, maka pasti masuk surga. Jadi melakukan jadi bertauhid dengan konsekuensinya pasti masuk surga bagaimanapun amalannya. Pasti, pasti. Para jemaah rahimakumullah, sekarang kita akan bahas secara lebih rinci. Kita akan bahas secara lebih rinci. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusannya. Muhammad itu hamba. Muhammad itu rasul. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Jangan hanya Muhammad abduhu, rasulnya ditinggal. Atau Muhammad rasuluhu, abdunya ditinggal. Jangan. Dua-duanya harus ada. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kenapa harus dua-duanya? Begini. Kalau yang di bawah hanya abduhu saja, Muhammad abduhu, Muhammad hambanya, maka kita bisa bersikap tafrid, meremehkan. Muhammad hambanya, hamba Allah. Ya apa bedanya dengan kita? Yo kita yo sama persis dengan kita kan. Yo makan, yo minum, yo sakit, yo jalan di pasar, yo butuh istirahat, yo mandi, yo menikah. Apa bedanya dengan kita? Ya, terus ngapain ngikutin Muhammad? Wong nggak ada bedanya dengan kita sama-sama hamba. Oh, tafrid meremehkan. Demikian pula kalau yang di bawah cuma Rasulullah saja. Muhammad Rasulnya. Muhammadnya ditinggal, abduhunya ditinggal. Abduhunya ditinggal. Yang di bawah cuma satu. Rasul. Muhammad Rasulnya. Wah ini terjadi bisa ifrat. Berlebih-lebihan. Muhammad utusan Allah. Apanya? Tangan kanannya kah? Apanya? Rohnya kah? Apanya? Wakilnya kah? Kepercayaannya kah? Apanya nih? Rohnya jadi bisa mengkultuskan. Bisa mengkultuskan. Saudara, abduhu yang bermakna hamba, manusia seperti kita ditinggal. Hanya semata-mata rasuluh, utusannya. Apanya nih? Rohnya, cahayanya, wah bisa mengkultuskan bahaya. Jadi kalau abduhu saja rasulnya ditinggalkan, yang terjadi bisa tafrid meremehkan. Kalau yang di bawah hanya rasulnya, abduhunya ditinggalkan, yang terjadi ifrat berlebih-lebihan alias mengkultuskan. Maka harus dua-duanya. Dengan dua-duanya maka akan memposisikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana semestinya. Muhammad abdu, iya hambanya. Oh sama seperti kita. Yo sama hamba kok. Ya manusia, sama seperti kita. Yo makan, yo tidur, yo sakit, yo jalan-jalan di pasar, yo menikah, sama seperti kita. Tapi dia rasulnya. Dia itu dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Sehingga setiap ucapannya itu berdasarkan wahyu. Jadi mensikapinya sesuai dengan semestinya. Meremehkannya tidak, berlebih-lebihan tidak. Tetapi memposisikan dengan semestinya. Dia manusia sama seperti kita. Manusia sama seperti kita. Tapi dia itu rasul, utusan. Nah, begitu. Tapi itu rasul, utusannya. Nah, sesungguhnya Nabi Isa pun demikian. Persis seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Tulisannya kelihatan, nggih? Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan sesungguhnya Nabi Isa hamba Allah dan utusannya. Sama persis seperti Nabi Muhammad. Nabi Isa ya Abdullah hamba Allah. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Persis manusia. Tapi dia rasuluhu, utusan Allah. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adanya manusia-manusia yang mensikapi Nabi Isa
tidak dengan persikapan yang semestinya. Yang pertama siapa? Yahudi. Yahudi memandang Isa adalah anak zina yang ibunya pezina sehingga harus dibunuh. Ini Yahudi. Yahudi jadi dia sangat meremehkan sekali Nabi Isa. Yang kedua siapa? Nasrani. Nasrani memandang Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi kebalikannya Yahudi. Yahudi menginjak-injak Nabi Isa, memandangnya sebagai anak najis, anak hasil zina, ibunya pezina, dan harus dibunuh. Makanya kan Nabi Isa dikejar-kejar untuk dibunuh, yang ketika itu terjadi kejadian besar, ya sesuatu mukjizat. Allah angkat Nabi Isa ke suatu tempat yang Allah kehendaki, kemudian orang yang ngejar dirupakan seperti rupanya Nabi Isa, dialah yang dibunuh. Jadi orang Yahudi kejar-kejar untuk membunuh karena memandang Isa sebagai manusia bejat yang wajib disalib. Lain dengan Nasrani, Isa adalah anak Tuhan. Nah, maka konsekuensi syahidah mempersaksikan la ilaha illallah, kita harus mensikapi Nabi Isa sebagaimana mensikapi Nabi Muhammad. Persis, Abdullahi wa Rasuluh, hambanya dan Rasulnya. Persis Nabi Muhammad. Gak ada beda sama sekali. Abdu, ya hambanya. Tapi dia adalah Rasul. Nah, dengan ditegaskan kembali penyebutan Abdullahi wa Rasuluh, apa hikmahnya di sini? Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Untuk menepis siapa? Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Untuk menepis siapa? Untuk menepis orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Kemudian warasuluh, Isa adalah Rasuluh, utusan Allah. Untuk menepis siapa? Untuk menepis Yahudi yang sangat merendahkannya. Nah, jadi mensikapi Nabi Isa persis seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada beda. Nah, kemudian yang berikutnya, Nabi lebih menjelaskan tentang Nabi Isa. Nabi lebih menjelaskan tentang Nabi Isa. Biar benar-benar kita mensikapi Nabi Isa sebagaimana mensikapi Nabi Muhammad SAW, nggak ada bedanya, yaitu dua-duanya sama-sama Abdullahi wa Rasuluh. Maka untuk menegaskan, Nabi jelaskan berikutnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minah. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Apa maksudnya? Nabi Isa itu kalimat Allah. Apa maksudnya? Nabi Isa itu kalimat Allah. Maksudnya, Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Kun fayakun. Kun fayakun. Diciptakan dengan kalimat Allah. Enggak ada bedanya dengan Nabi Adam. Diciptakan dengan kalimat Allah. Cuma bedanya Nabi Adam tanpa perantara bapak ibu. Kalau Isa masih melalui perantara ibu. Makanya Allah sebutkan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa sama saja dengan Nabi Adam. Inna mathala Isa indaka mathali Adam. Perumpamaan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Allah ciptakan dengan kun fayakun. Nah, jadi yang dimaksud dengan wa kalimatuhu, Isa itu kalimat Allah, maksudnya diciptakan dengan kalimat Allah, yaitu kun fayakun, sebagaimana Nabi Adam. Wa ruhum minah, dan roh darinya. Maksudnya apa? Nabi Isa itu ditiupkan ruh dari Allah. Artinya ruh itu memang semuanya dari Allah. Ruh memang semuanya dari Allah. Jadi dia ditiupkan roh dari Allah. Karena memang dia tidak lain adalah hambanya sebagaimana kita-kita. Bedanya diciptakan dengan kalimat.
kalimat Allah, kun fayakun, sebagaimana Nabi Adam. Kemudian selanjutnya, konsekuensi daripada syahidah, persaksian la ilaha illallah adalah meyakini pemberitaan Allah. Allah bilang surga ada, nah, kita pun mempercayainya. Allah bilang neraka ada, kita pun mempercayainya. Nah, mempersaksikan la ilaha illallah dengan konsekuensinya ini menunjukkan dia bertauhid, maka pasti masuk surga bagaimanapun amalannya. Jadi sudah sesuai dengan judul apa? Keistimewaan tauhid. Tauhid sama dengan surga. Maka siapapun bertauhid pasti masuk surga. Bagaimanapun amalannya. Ulangi lagi. Bagaimanapun amalnya tadi bagaimana? Berarti meskipun maksiat. Iya, meskipun maksiat. Selama tidak ada syirik pasti masuk surga. Cuma kan sesuai dengan ayat yang di atas, amannya bukan aman tam. Bukan keamanan sempurna. Amannya aman nakis. Yang diadab dulu. Waliyadzubillah. Mau nggak kita sebelum masuk surga dimasukkan ke neraka dulu? Sebelum dimasukkan ke dalam surga, diadab dulu. Mau apa enggak? Pasti enggak mau. Nah, makanya usahakan keamanan yang tam, yang sempurna. Adapun dimaksudnya dalam ayat ini, dalam hadis ini, maaf ya, dalam hadis ini, bagaimanapun akan masuk surga, akan dimasukkan ke surga bagaimanapun amalannya. Di sini yang ditekankan adalah dahsyatnya tauhid, menjadikan orang pasti masuk surga. Itu yang ditekankan. Dahsyatnya tauhid, tingginya keistimewaan tauhid, karena dia menjadikan orang pasti masuk surga. Nah, sekarang yang berikutnya, Al-Bukhari. Yang berikutnya Al-Bukhari, ini. Baik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula pada hadis dari Ibn. Wa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi yang mengucapkan la ilaha illallah yang motivasinya mengharapkan wajah Allah. Mengucapkan la ilaha illallah yang pendorongnya adalah agar berjumpa dengan wajah Allah di sorga nanti. Yang pendorongnya, yang motivasinya adalah agar melihat wajah Allah di sorga nanti. Maka dia pasti masuk sorga. Maka dia pasti masuk sorga. Berarti menunjukkan apa? La ilaha illallah menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, sehingga yang mengucapkannya tidak berbuat kesyirikan, alias dia mentauhidkan Allah, pasti masuk surga. Asal tendensinya benar ya, bukan karena dikasih mie, bukan karena dikasih beras, ya, kemudian mau la ilaha illallah, bukan karena kesemsem sama wanita, kamu kalau mau menikah saya harus masuk Islam, la ilaha illallah. Ya wis, biar dapat kamu tak masuk Islam, Nah, itu namanya bukan yabtaghi bidzalika wajh Allah, tidak mencari wajah Allah, tetapi terpaksa biar dapat dia. Akhirnya masuk Islam. Nah, bukan begitu. Tetapi yang la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tendensinya bisa melihat wajah Allah di surga, berarti dia mentauhidkannya, berarti dia paham la ilaha illallah yang diucapkannya, yang akhirnya dia pun melakukan konsekuensi-konsekuensinya, pasti masuk surga. Jadi menunjukkan apa? Keistimewaan tauhid. Tauhid menjadikan orang pasti surga. Tauhid menjadikan orang pasti surga. Nah, sekarang yang berikutnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang di bawahnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Musa, Ya Rabbi, alimni syai'an, adkuruka wa ad'uka bihi. Qal,
Qul ya Musa, la ilaha illallah. Qal, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Qala ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah." Jadi Nabi Musa memohon, "Ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku mengingatmu dan dengan sesuatu itu aku berdoa kepadamu." Saya ulangi lagi. Ajarilah aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku mengingatmu dan dengan sesuatu itu aku berdoa kepadamu. Maka Allah menjawab, Musa, kul la ilaha illallah. Sesuatu itu adalah ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, ya Allah, kalau la ilaha illallah, semua hambamu membaca. Kalau la ilaha illallah, semua hambamu mengucapkan. Nabi Musa menginginkan sesuatu yang lain. Yang lain ya Allah. Yang dengan sesuatu itu, aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Makanya dia ketika dikasih tahu oleh Allah, la ilaha illallah ya Musa, ucapan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya kalau ucapan la ilaha illallah, semua hambamu mengucapkan. Kemudian Allah jelaskan, hai Musa, Allah jelaskan, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina fi kaffatin. Wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihina la ilaha illallah. Seandainya langit yang 7 dengan penghuninya. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Seandainya langit yang 7 dengan penghuninya ditambah dengan bumi. Langit yang 7 dengan penghuninya ditambah dengan bumi. Langit yang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tingkat langit. Dengan penghuninya pada masing-masing langit, yaitu para malaikat. Ditambah dengan bumi. Nah, itu di satu sisi. Sementara la ilallah di sisi yang lainnya. Ditimbang. Kata Allah, akan lebih berat la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah sederhana sekali. Jika ditimbang dengan langit yang 7 serta penghuninya ditambah bumi yang 7 dengan penghuninya pula masih berat. La ilaha illallah. Ada enggak sesuatu yang ditimbang yang kita melihatnya lebih berat? Ini kecil tapi lebih berat. Ini sekedar untuk mendeskripsikan ya, sekedar untuk mendeskripsikan biar lebih dekat kepada pemahaman. Misalnya ini timbangan sesuatu yang kecil dan ini banyak sekali, tetapi satu yang kecil ini lebih berat, lebih unggul. Kira-kira ada apa enggak? Kira-kira ada apa enggak? Ada apa enggak? Ya mungkin besi satu batang dengan kapas barangkali begitu ya, dengan kapas. Maka besi yang kecil ini lebih berat. Nah, sekarang bayangkan di satu sisi ini bukan apa-apa. Bukan gemeng-gemeng, bukan perkara remeh. Yang satu sisi ini langit yang 7 dengan penghuninya. Tambah bumi lagi. Sisi yang satunya lagi, la ilaha illallah. Masih lebih berat la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang berucap la ilaha illallah dan paham konsekuensinya sehingga dia tidak mungkin berbuat kesyirikan, keutamaannya sangat tinggi sekali, mengalahkan segala apapun. Mengalahkan segala apapun. Masya Allah.
Jadi keutamaan la ilaha illallah sangatlah tinggi. Mungkin sedikit kita lebarkan pembahasan. Coba yang diminta Nabi Musa apa? Ajarilah aku sesuatu ya Allah. Yang dengan sesuatu itu aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Kita renungkan ucapannya Nabi Musa. Yang dengan sesuatu itu aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Ternyata Allah memberitahu apa? Sesuatu itu berupa apa? Ya Musa, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ternyata sesuatu itu adalah la ilaha illallah. Berarti dengan la ilaha illallah, berarti dengan la ilaha illallah kita mengingat Allah sekaligus berdoa. Gimana pemahamannya? Kalau mengingat Allah iyalah la ilaha illallah, kita jadi ingat Allah. Tapi di sini Nabi Musa kan juga mengatakan yang dengan sesuatu itu aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Begini. La ilaha illallah kita ucap. Berarti kita mengingat Allah jelas. Bersamaan dengan kita mengingat Allah, ketika itu pula kita mengharapkan keridhoannya. Itu yang dimaksud. Jadi kita berdoa mengharapkan keridhoannya. Maaf. Jadi dengan sesuatu itu, yang ternyata sesuatu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mengingat Allah. Pada saat yang sama kita berdoa kepadanya. Berdoa yang bagaimana? Mengharapkan keridhoannya. Karena engkau berjanji bahwasanya la ilaha illallah ketika orang mempersaksikannya pasti dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi berharap, mengingat dan memohon artinya berharap. Demikian selesai untuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang yang terakhir hadis At-Tirmidzi. Hadis At-Tirmidzi, nah ini yang terakhir. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Allah berfirman. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, artinya wahai manusia, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kalian ketika mati tidak dalam keadaan syirik, tidak dalam keadaan berbuat syirik kepadaku, niscaya aku berikan ampunan kepadamu sepenuh jagat. Allahu Akbar. Yang penting mati tidak syirik. Yang penting mati tidak syirik. Maka dosa yang sangat banyak Allah ampuni. Allahu Akbar. Keistimewaan tauhid, di mana keistimewaan sangat tinggi sekali. Asal mati tidak ada kesyirikan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jadi jelaslah judul pada bab yang kedua ini, keistimewaan tauhid, dan dosa-dosa apapun sebesar dan seberat apapun Allah ampuni. Allahu Akbar. Maka dengan pembahasan bab 2 ini semoga kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan untuk bertauhid dan terus ditingkatkan kadar ketauhidan kita. Jangan sekali-kali kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Nanti pada bab berikutnya akan disebutkan bentuk-bentuk yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan yang kita harus berhati-hati. Tapi nanti pada bab-bab yang berikutnya. Masih agak jauh, kan ada 67 bab semuanya. Kan kita baru bab 2 gitu ya. Ini saja saya kembalikan kepada host dulu, Master of Ceremony. Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan masuk ke chat. Oh, ini udah ada yang masuk, ada pertanyaan, Ustaz? Ya, silakan. Dari Nanet, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jadi Silakan. kalimat syahadat itu yang sahih seperti apa ya Ustaz? Jazakallahu khair. Kalimat yang syahadat yang sahih seperti apa?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiga. Nah, itu banyak dijumpai di dalam riwayat-riwayat. Nah, kita mau baca yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. sama-sama. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ruby. Ruby dari Garut. Bismillah, Ustaz mau tanya. Jika amal kebaikan lebih berat, maka kita akan masuk surga. Bagaimana dengan yang tertera pada surat Al-Jajalah bahwa dosa sekecil jarah pun akan Allah balas. Jazakallahu khair. Di situ lagi ngapunten, mohon maaf. Ada terganggu sedikit. Monggo. Ngapunten. Nggih. Jika amal kebaikan lebih berat, maka kita akan masuk surga. Bagaimana dengan yang tertera pada surat Al-Jajalah bahwa dosa sekecil jarah pun akan Allah balas. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah. Amalan lebih berat daripada amalan kebaikan maksudnya, amalan kebaikan atau pahala lebih berat daripada dosa, maka pasti masuk surga. Iya. Iya. Pasti masuk surga. Terus apa kaitannya dengan surat Al-Zalzalah? Orang berbuat keburukan yang sekecil-kecilnya pasti ada balasannya. Ya, jelas. Karena apapun pasti ada balasannya. Kebaikan yang sangat kecil ada balasannya, kebaikan yang sangat kecil ada balasannya, keburukan yang sangat kecil pun ada balasannya, pasti akan dijumpai semuanya. Terus, apa nggak bertentangan? Kan maksudnya begitu ya. Apa nggak bertentangan? Katanya kalau amal soleh lebih banyak daripada dosa pasti masuk surga. Padahal dosa-dosa kecil, kayak apapun masih ada balasannya. Ini maksudnya bagaimana? Para jamaah rahimakumullah, kita mengetahui kalau pahalanya lebih besar, amal baiknya lebih berat, ya pasti masuk surga. Tapi dosa-dosanya ini menjadikan dihukum dulu. Meskipun nantinya masuk ke dalam surga, tapi dihukum dulu. Dihukum dulu, diadili dulu, meskipun nantinya masuk surga. Tapi kalau jangankan amal baiknya lebih sedikit, amal baiknya lebih sedikit, seandainya sama saja, nggak masuk surga. Tapi di mana? Menjadi ashabul a'raf. Jadi ashabul a'raf. Jadi dia berada di tengah-tengah, yang Allah persilakan melihat surga, yang Allah persilahkan juga dia bisa melihat neraka. Juga dia ketika melihat surga senangnya luar biasa, begitu melihat neraka takutnya luar biasa. Dia pada posisi diuji yang nantinya ke surga atau ke neraka. Jadi di tengah-tengah, gara-gara amalannya sama. Lalu amalannya sama saja, nggak bisa menjadikan ke surga langsung, tapi diuji dulu. Apalagi kalau amalan baiknya lebih sedikit, ya neraka dulu. Waliyadzubillah, mau masuk neraka dulu. Nah, kalau tadi amalan besarnya lebih tinggi, tapi banyak dosanya, hisabnya berat. Begitu. Allah hukum dulu, hisabnya berat, mendapatkan murka Allah dan yang lainnya, meskipun nantinya masuk surga. Jadi tidak bertentangan dengan surat Az-Zalzalah. Katanya kalau lebih besar amalannya pasti masuk surga. Padahal dalam surat Az-Zalzalah, amalan buruk sekecil apapun pasti ada balasannya. Nggak bertentangan. Nah, Iya, Pak Ustaz. Sebenarnya ada dua pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaannya senada nih dari Muhammad Fajar Satria dengan salah seorang akhwat.
Saya bacakan salah satunya saja. Nggih. Bismillah, jika dahulu seseorang melakukan dosa besar, kemudian dia menyesali, bertaubat, dan tidak mengulangi lagi, apakah seseorang itu nantinya masuk surga tanpa hisab atau dosa itu tetap akan dihisab? Mungkin tadi sudah ada pertanyaannya, Pak. Orang berbuat dosa besar, sudah ditobati. Apakah nantinya dia itu masuk surga tanpa hisab atau tetap dihisab? Nah, pertanyakan begitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang kalau bertobat dan tobatnya nasuha. Tobat nasuha, kan kita kenal tobat nasuha. Itu kalau memenuhi persyaratan. Yang pertama apa? Yang pertama dia menyesali, an-nadamah. Yang kedua dia al-azam, bertekad kuat untuk tidak pernah mengulanginya. Yang ketiga al-iqla'. Al-iqla' itu apa? Merealisasikan azamnya tadi. Merealisasikan azamnya tadi. Bahwasanya benar-benar tidak akan diulangi. Ketika tiga ini terpenuhi, maka adanya taubat yang benar-benar taubat nasuha. Allah akan ampuni. Nah, sekarang keadaannya di hari kiamat bagaimana? Apakah akan masuk surga tanpa hisab? Nah, kalau pembahasan masuk surga tanpa hisab itu perkara yang sangat tinggi sekali. Karena di antara umat Nabi cuma ada 70.000. Sekarang umat Nabi dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, umatnya jumlahnya berapa miliar? Berapa miliar kaum muslimin? Tetapi cuma 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Maka bicara masuk surga tanpa hisab ini perkara yang sangat tinggi sekali. Tapi kalau jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga tanpa hisab? Wah, itu pertanyaan yang sangat tinggi sekali karena yang masuk surga tanpa hisab cuma ada 70.000. Jadi Allah a'lam. Yang pasti dosa dia sudah diampuni. Yang pasti dosa dia sudah diampuni sehingga tidak berdampak kepada hukuman. Yang pasti itu. Yang pasti adalah itu. Tetapi kalau masuk surga tanpa hisab itu levelnya sangat tinggi. Nah, Eh, Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Pak Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan boleh. Ada satu lagi, Ustaz. baik. Dari Tutut. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya bagaimana cara menyikapi acara-acara yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Salah satu contoh di tempat kami, dalam setiap tahunnya diminta iuran untuk memeriahkan acara sedekah bumi tersebut, yang mana acara tersebut sangat berbau kesyirikan. Jazakallahu khair. Oh, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi istilahnya kok bagus sekali ya, kearifan lokal gitu ya. Istilahnya. Istilahnya kearifan lokal. Kearifan budaya lokal atau apalah istilahnya. Tapi acaranya kesyirikan. Kalau diperhatikan mereka muslim apa bukan? Muslim. Loh, kok begitu? Itulah yang kita bahas. Tadi yang kita bahas bagaimana? Man syahida. Di garis bawah itu syahida. Man syahida. Man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya Allah itu la ilaha illallah. Syahida mempersaksikan. Jadi bukan sekedar mengucapkan, bukan sekedar mengenal, tapi menyaksikan. Menyaksikan itu tahu seluk-beluknya. Sehingga paham betul, maka dia akan melakukan konsekuensinya. Sehingga benar-benar dia mentauhidkan, tidak ada kesyirikan. Jadi garis bawah itu kata-kata syahidah, man syahidah. Nah, sekarang mereka muslim. Tapi kok melakukan acara-acara yang mereka sebut kearifan lokal ya. Sehingga memberikan sesajen dan semacamnya kepada baurekso ya, kepada sesepuh atau senior kampung atau apalah biar aman, biar orang nggak ngamuk atau bagaimana begitu ya. Nah, sekarang kita diminta iuran bagaimana, kan itu pertanyaannya. Kita diminta iuran bagaimana? Jawabannya jangan ngasih. Lo kalau nggak ngasih nanti dibenci. Ya, kalau resikonya harus dibenci, lebih baik dibenci manusia daripada dibenci Allah. Itu. Kalau resikonya harus dibenci manusia, ya itu yang mesti diambil daripada dibenci Allah. Tetapi sesungguhnya kita bisa bersikap cantik, bisa bersikap cantik. Kita tidak memberi kalau ada acara-acara yang dikatakan kearifan lokal itu, tidak memberi, tidak iuran. Tapi ketika ada acara-acara sosial yang tidak ada kesyirikan, kita terdepan.
iuran, turun tangan. Ketika ada cara-cara yang tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang kemudian menyimpulkan, oh itu si ibu, oh itu si bapak, nggak mau iuran, bukan karena bahil, bukan karena apa, tetapi ternyata karena punya prinsip. Nah, ternyata punya prinsip. Buktinya ketika acara sosial terdepan tuh maju, berarti itu orang punya prinsip. Akhirnya jadi orang terhormat. Dan semacam ini sudah banyak terjadi pada jamaah kita. Sikapnya seperti tadi, akhirnya orang-orang pada menghormati. Karena dia jelas mengamalkan ilmu, Allah pun jadikan dia tegar, akhirnya orang sekitarnya paham, akhirnya dia menjadi orang terhormat. Caranya begitu. Iya, ada lagi Mas Ustaz, masih ada Oke, pertanyaan oke. dari Idris Nasution. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai takdir, bagaimana cara kita agar dapat memperoleh takdir yang baik? Apakah takdir kita dapat berubah? Karena sebagaimana diketahui Allah sudah menentukan nasib kita 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Insya Allah. Itu pertanyaan saya. Sudah bertanya bab takdir ya. Bab takdir ini bab 60. Tadi ini bab yang ke-60, sekarang baru bab 2. Jadi insya Allah 58 kali pertemuan. Baru sampai bab takdir ya. Tetapi Masya Allah ya. Eh, Pembahasan masalah takdir, pembahasan yang sangat panjang. Kalau misalnya berkenan, saya dikasih alamatnya, nanti saya kirimi buku. Saya menulis, Bitaufik minallah, saya menulis buku saku, judulnya Memahami Takdir. Ini saya menyusun sangat lama, karena saya berusaha dari kitab-kitab yang tebal tentang takdir, bagaimana bisa diringkas dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau misalnya berkenan, saya dikasih alamatnya, saya kirim insya Allah. Karena ini yang panjang. Kalau misalnya disampaikan, khawatirnya sepotong-sepotong, nanti malah salah gitu ya. Ya betul, takdir itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Gimana biar mendapatkan takdir yang baik? Nah ini kan pembahasan yang besar ya. Maka mungkin jawabannya saya minta alamat, saya kirimin buku insya Allah. Buku saku kok, jadi dibaca nggak lama. Ustaz, mungkin nanti bisa dikirimkan ke admin Asrul Hijrah ya, ke Kang. Baik. Rahman. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari Yoni Arum. Izin bertanya Ustaz, apabila kita di alam barzah mendapat kenikmatan kubur, apakah kelak ketika di hari penghisaban tidak mendapat hukuman? Mohon maaf, kurang jelas. Apabila kita di alam barzah mendapat kenikmatan kubur, Oh, apakah kelak ketika di hari penghisaban tidak mendapat hukuman? insya Allah. Nikmat sebelum akhirat ada namanya nikmat kubur. Nanti finalnya di akhirat yaitu surga. Sebagaimana siksa sebelum akhirat ada namanya siksa kubur. Yang finalnya nanti di akhirat yaitu neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang Fir'aun ya, tentang Fir'aun Allah berfirman, neraka kami perlihatkan kepada Fir'aun siang malam, siang malam, siang malam. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Neraka diperlihatkan kepada mereka siang malam, siang malam, siang malam. Nanti pada hari kiamat, malaikat diperintahkan masukkan Fir'aun ke dalam neraka. Ayat ini menunjukkan, jadi sebelum ada siksa di neraka, di alam barzah ada siksa terlebih dahulu. Nah, sebagaimana sebelum kenikmatan di surga, di alam barzah ada nikmat barzah, nikmat kubur. Betul sekali. Ini ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah mendapatkan nikmat barzah, apakah nanti tidak ada hisab? Nah, kan begitu pertanyaannya. Siapa yang tidak dihisab? Cuma sedikit, 70.000. Dari umat Nabi SAW cuma 70.000, sedikit.
Jadi tidak ada jaminan mendapatkan nikmat barzakh kemudian tidak dihisab, karena tidak dihisab itu spesial sekali. Kalau dalam bahasa kita, orang-orang yang keimanannya kadar emas 24 gitu ya, emas 24 karat maksudnya. Sama dengan kadar emas 24 karat. Nah, demikian pula keimanannya, keimanan 24 karat. Makanya keamanannya amnun tam 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 tam. Keamanan yang sempurna sempurna sempurna. Sehingga gak ada hisab, langsung masuk surga. Jadi tidak ada ketentuan mendapatkan nikmat barzakh pasti tidak ada hisab. Tidak ada ketentuan itu karena hisab adalah untuk level yang paling tinggi yang dari umat Nabi hanya 70.000 orang. Tetapi kalau sudah mendapatkan nikmat barzakh berarti kan sekian persen dari kenikmatan surga sudah didapatkan, tinggal 100%-nya nanti di surga. Demikian. Terima kasih Jaka Ustaz. Masih ada Ustaz pertanyaan Ustaz Oke. dari Hermansyah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum saat hari raya ada yang menghias jalanan. Biasanya dikasih hiasan-hiasan atau balon-balon, bendera, dan sebagainya. Itu bagaimana ya hukumnya? Apakah boleh atau tidak boleh karena menyamai agama lain? Hari raya adalah hari kaum muslimin bersenang-senang, bersuka cita. Termasuk hari raya Idul Adha, hari makan-makan. Padahal makan-makan, padahal bersenang-senang, padahal bersuka cita. Tapi dipandangnya itu adalah perkara-perkara yang mendapatkan pahala. Khusus Idul Fitri, Idul Adha. Nah, bersenang-senang dan bersuka citanya itu batasannya dengan perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat. Mau bersenang-senang dengan bagaimanapun caranya, dengan apapun yang bisa diambil, bersenang-senang, bersuka cita, silahkan. Selama tidak melampaui batas. Artinya selama tidak melanggar syariat. Mau pakai baju baru, mau membuat makanan yang banyak variasinya, variannya, mau kunjung sana, kunjung sini, mau duduk sana, duduk sini, dan seterusnya, yang penting tidak melanggar ketentuan. Di antara melanggar ketentuan adalah ikhtilat, ya, bercampur tanpa batas laki dan perempuan, kemudian mubadir, kemudian sampai terlewatkan sholat jamaah bagi laki-laki, dan yang lain-lainnya yang menjadi syariat. Nah sekarang berhias, silakan berhias dengan berhias apapun, bersenang-senang dengan berhias silakan. Tetapi jangan dengan berhias-berhias yang tasyabuh dengan kufar. Karena ada larangan mentasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, seperti tadi mungkin hiasan-hiasan, balon apa dan balon-balon itu adalah yang merupakan ciri khas kufar. Maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya sekedar hiasan-hiasan sehingga orang bersuka cita, bersenang-senang, ini hari raya ya silakan saja. Tapi jangan sampai tasyabuh, menyerupai yang merupakan kekhasan atau ciri khas orang-orang kafir. Termasuk misalnya ini ya, janur ya. Janur apa itu ya? Yang dari kelapa. Yang dari kelapa itu ya. Janur kalau nggak salah ya. Berhias dengan itu menyelisih, maaf, itu menyerupai orang Hindu. Dan orang Hindu ketika pasang janur itu ada maksud-maksud keyakinan tertentu. Oleh karena itu kekhususan mereka atau ciri khas mereka, sehingga kita tidak berhias, tidak bersuka cita, tidak berdandan-dandan dengan pasang janur gitu ya, karena menyerupai orang Hindu. Atau yang lainnya apa saja, yang jelas jangan sampai menyerupai. Baik, baik Ustadz, mungkin karena waktu kita juga sudah larut, Baik. mungkin yang tadi pertanyaan terakhir ya, untuk di sesi akhir ini mungkin ada kesimpulan dari Ustadz, kemudian kita akhiri dengan doa. Ustadz, silakan Ustadz. Baik. Antum Mas Soleh Purnama, benar nggih? Mana? Permana. Matanya kok nggak kelihatan ya, pakai kacamata padahal. Mas Soleh Permana. Mas Saya Soleh dari tinggal di mana nggih? Tasikmalaya, Ustadz. Dari Oh, Tasikmalaya, Ustadz. Tasikmalaya, Masya Allah.
Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, eh, Masya Allah ya, kita meskipun tidak saling kenal, tetapi dipertemukan di dalam majelis Zoom yang akhirnya kita bisa saling ketemu, bisa saling kenal, dan saling ketemu, saling kenalnya bukan di dalam acara yang macam-macam, tetapi acara yang sangat mulia. Acara thalabul ilmi sangat mulia sekali, yang merupakan kewajiban pertama bagi setiap muslim, terlebih yang dikaji adalah akidah. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik, sehingga kita berkekuatan terus melanjutkan kajian ini, sehingga kita tidak ada rasa jenuh, rasa bosan, tetapi justru termotivasi untuk terus meningkatkan ketauhidan kita. Dan tema pada hari ini keistimewaan tauhid dari ayat dan hadis-hadis yang sudah kita bahas menunjukkan keistimewaannya sangat luar biasa. Maka berhati-hati jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Sebagaimana pada bab pertama judulnya adalah kedudukan tauhid, bahwasanya kedudukannya sangat tinggi dan merupakan tujuan manusia diciptakan dan merupakan visi seluruh nabi diutus, itu menyebarkan tauhid. Ini saja, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, sahabat sepekerja, mungkin ini akhir kajian malam ini. Saya dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.